Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberikan nikmat sehat sampai sekarang. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan membahas pentingnya sholat berjemaah. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadikan pembatas seseorang itu mukmin atau kafir. Rawahu Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat juga menjadi penentu diterimanya atau tidaknya amalan seseorang. Rawahu Abu Daud. Sholat memberikan banyak manfaat bagi orang yang istiqomah menjalankannya. Selain itu, sholat memiliki banyak keutamaan, apalagi jika ditunaikan berjemaah. Satu hal yang perlu kita ketahui, tidak satu pun ulama yang menyatakan sholat berjemaah itu hukumnya sunnah atau biasa. Sholat berjemaah adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki. Dalam menjalankan sholat 5 waktu, menurut mazhab Maliki dan Hambali hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Tuhan jiwaku berada dalam kekuasaannya. Sungguh aku ingin menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan azan, kemudian menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang yang banyak. Sementara itu, aku akan pergi mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjemaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka." Rawahu Bukhari Muslim. Saking pentingnya sholat berjemaah, selain memiliki 27 derajat, keutamaan lain adalah pertama mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Rawahu Bukhari. Kedua, diampuninya dosa-dosanya. Barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat wajib, dan ia melaksanakannya secara bersama-sama atau berjemaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rawahu Muslim. Ketika pahalanya senilai pahala ibadah haji, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju sholat wajib, pahalanya seperti pahala orang yang beribadah haji. Rawahu Abu Daud. Keempat, dihormati sebagai tamu Allah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu memperbaiki wudunya, kemudian datang ke masjid, maka ia sebagai tamu Allah, dan masjid sebuah keharusan dan menjadi sebuah keharusan bagi yang dikunjungi untuk menghormati tamu. Kelima, terlindungi dari kejahatan setan. Sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing yang selalu memangsa kambing yang sendirian dan lalai. Maka waspadalah kalian dalam tinggal di dusun-dusun sendirian, dan haruslah kalian berjemaah masyarakat dan ke masjid. Rawahu Ahmad. Keenam, mendapatkan jaminan surga. Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Salah satunya seorang yang pergi ke masjid, ia dijamin oleh Allah ketika ia mewafatkannya dengan memasukkannya ke surga. Rawahu Abu Daud. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat berjemaah. Dalam surah An-Nisa ayat 102 yang artinya, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah golongan mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka sholat
bersamamu sujud, maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka bersamamu, dan hendaknya mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atas malapetaka senjata-senjatamu. Dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat kesusahan karena hujan atau memang sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan asap yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Sholat seorang laki-laki dengan berjemaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwuduk dengan menyempurnakan wuduk lalu keluar dari rumahnya ke masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjemaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggalkan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya apabila dia melaksanakan sholat berjemaah. Maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Rawahu Bukhari dan Muslim. Sholat berjemaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi itu beberapa keutamaan kita sholat berjemaah di masjid. Jadi begitu banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.